Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 12 ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu proyek akhir struktur data program antrian pembelian tiket KRL Line. Lalu selanjutnya di sini kita berisikan 3 anggota. Pertama-tama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Yuda Pratama Putra dengan NIM J03042011030. Lalu selanjutnya ada Firdayanti dengan NIM J03042011069. Dan yang terakhir ada Diva Kamila dengan NIM J03042011115. Lalu selanjutnya ada tentang program dari proyek akhir ini. Program ini adalah antrian pembelian tiket KRL Line dengan menggunakan basic dari program queue. Queue adalah barisan data di mana proses menambah data dilakukan pada posisi belakangan atau rear, dan proses tersebut mengeluarkan data pada dilakukan elemen atau data di posisi depan atau front, atau juga disebut dengan FIFO, first in first out. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi yang digunakan terdapat pada program KRL Line. Pertama-tama ada import OS dan OS system. Ini berfungsi sebagai memasukkan sebuah program untuk menghapus sebuah tampilan pada CMD. Lalu yang kedua ada class. Class ini adalah kerangka untuk membentuk suatu objek. Objek akan dibentuk apabila class sudah diidentifikasi sebelumnya. Lalu selanjutnya ketiga ada def. Def merupakan keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi program. Lalu yang keempat ada input. Input ini berfungsi menerima baris input dari user dan mengembalikannya lagi dalam bentuk string. Lalu yang kelima ada elif. Elif ini berfungsi menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Lalu yang terakhir di sini ada if dan else. If ini adalah kondisi if digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisi. Sedangkan else, kondisi jika pernyataan pada if false maka else dijalankan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi-fungsi def. Di sini saya akan menjelaskan def menu, def anggota, dan juga def pilihan. Pertama-tama dilihat di PPT ini terdapat ada def menu. Def menu ini berisikan menu-menu yang akan dijalankan pada program KRL Line. Di sini terlihat OS System CLS, print mencetak selamat datang di pembelian karcis KRL komuter Line. Lalu di sini ada beberapa daftar menu. Yang pertama ada melihat daftar antrian, kedua menambahkan antrian baru, ketiga menghapus antrian, keempat mencari data antrian, dan yang terakhir keluar. Lalu jika ada pilihan print, masukkan menu yang diinginkan, tinggal dipilih nomor berapa. Lalu yang kedua di sini ada def anggota. Def anggota ini berfungsi untuk mencetak nama-nama dari tiap-tiap anggota dari kelompok kami. Di sini terlihat di PPT-nya tugas proyek mata kuliah struktur data semester genap. Program studi teknik komputer sekolah vokasi IPB. Di sini ada beberapa print dari nama-nama kita. Pertama nama anggota dan juga NIM. Seperti pertama Firdayanti dengan NIM, Diva Kamila dengan NIM, dan yang terakhir saya dengan NIM. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu def pilihan. Def pilihan ini berisi dari pilihan-pilihan daripada menu pada program KRL ini. Terlihat di sini ada beberapa pilihan. Def pilihan if itu jika 1, elif 2, elif 3, elif 4, elif 0. Mungkin segitu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya seperti antrian dan lain-lain akan dijelaskan oleh Firdayanti dan juga Diva Kamila. Terima kasih. Selanjutnya saya Firdayanti akan melanjutkan pembahasan dari Muhammad Yuda Pratama.
Selanjutnya yaitu kelas antrian. Dalam kelas antrian ini dibuat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu definite. Di dalam definite terdapat self.item sama dengan kosong. Self.item ini berfungsi untuk menyimpan data berupa list. Di sini data masih kosong. Selanjutnya yaitu def menambah. Def menambah ini berfungsi untuk memasukkan nama antrian baru. Di sini akan mencetak selamat datang di pembelian tiket, kemudian masukkan jumlah pembeli. Pada masukkan jumlah pembeli, di sini menggunakan perulangan for x in rank, di mana kita memasukkan sesuai dengan jumlah pembeli yang kita inginkan. Kemudian akan mencetak masukkan nama pembeli sampai dengan jumlah pembeli yang kita inginkan. Selanjutnya tekan enter untuk kembali ke menu. Selanjutnya def mengurangi. Def mengurangi adalah fungsi untuk melihat antrian pembelian tiket dan juga ketika pembeli sudah dilayani atau mengurangi antrian pembeli. Di sini menggunakan if cell.item. Apabila datanya masih kosong, maka akan mencetak antrian masih kosong, kemudian kembali ke menu. Apabila tidak atau ada antrian, maka pembeli atas nama sesuai yang dipilih sudah dilayani. Selanjutnya yaitu def belakang. Def belakang yaitu fungsi belakang menggunakan return self.item, yaitu untuk mencetak ekor dari suatu antrian. Kemudian def depan menggunakan return self.item, kemudian menggunakan len. Def depan ini berfungsi untuk mencetak bagian depan dari suatu antrian. Kemudian selanjutnya yaitu def panjang antrian, yaitu fungsi untuk melihat panjang antrian menggunakan return len. Return len ini berfungsi untuk menggunakan fungsi len. Selanjutnya yaitu def cek kosong, yaitu fungsi untuk mengecek apakah antrian masih kosong atau sudah terisi menggunakan fungsi if self.item. Jika antriannya masih kosong, maka kondisinya true. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva Kamila. Baik, saya Diva Kamila akan melanjutkan pembahasan Firdayanti. Masih di kelas yang sama, yaitu kelas antrian. Di sini di kelas antrian terdapat fungsi definfo. Definfo merupakan fungsi untuk menampilkan daftar antrian. Di dalam definfo ini terdapat fungsi juga, yaitu fungsi if self items. Nah, if self items ini digunakan jika antrian masih kosong, maka program akan mencetak antrian sekarang kosong, tekan enter. Di dalam if ini juga terdapat fungsi input. Fungsi input ini digunakan untuk menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Lalu di definfo terdapat fungsi else. Fungsi else ini digunakan jika kondisi pada if itu false, maka else akan dijalankan. Nah, di dalam else ini terdapat perintah untuk mencetak border, judul, lalu ada fungsi for i in self items. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencetak antrian dalam bentukan baris gitu. Jadi antriannya itu dicetak dalam satu baris dan dipisahkan menggunakan tanda panah. Lalu ada perintah print, ini untuk judulnya juga, yaitu loket.
Lalu ada perintah print terdepan, self dot depan. Nah, ini perintah untuk mencetak barisan yang paling terdepan. Ini diambil dari fungsi def depan. Lalu ada perintah print terbelakang, self dot belakang. Nah, ini juga sama kayak terdepan. Jadi ini akan mencetak bagian terbelakang dari antrian yang fungsinya itu diambil dari def belakang. Selanjutnya ada perintah tekan enter, lalu ada fungsi input. Di sini fungsi input juga sama untuk menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Lalu ini ada fungsi menu juga. Jadi setelah user menekan enter, maka akan dikembalikan ke menu. Selanjutnya itu ada fungsi def cari nama. Fungsi def cari nama ini digunakan untuk mencari data yang sudah dimasukkan. Jadi fungsi ini digunakan untuk mencari daftar antrian. Di dalam def cari nama ini terdapat fungsi if self.items. Nah, digunakan jika kondisi antrian itu masih kosong. Nah, di sini juga terdapat perintah untuk mencetak border, judul, perintah antrian sekarang kosong, perintah tekan enter. Lalu di sini ada fungsi input yang digunakan untuk menerima baris input dari user. Lalu dikembalikan lagi ke menu. Lalu di dalam def cari nama juga terdapat fungsi else. Ini digunakan jika kondisi pada if itu false. Di sini ada perintah untuk mencetak border, lalu ada fungsi input. Ini untuk menerima input dari user. Lalu ada if p in self.items. Jadi jika nama berada dalam antrian, maka akan dicetak. Nah, jika tidak, maka akan dicetak nama tidak ditemukan. Lalu di sini ada perintah tekan enter dan input. Ini juga untuk menerima inputan dari user, lalu dikembalikan lagi ke menu. Selanjutnya, di luar dari kelas antrian, di sini terdapat A sama dengan antrian. Ini merupakan statement bahwa kata antrian dapat didefinisikan sebagai A. Selanjutnya, ada fungsi def1. Di dalamnya terdapat fungsi os.system.cls a.info. Nah, def1 ini berfungsi sebagai masukan untuk menghapus tampilan pada papan CMD di bagian antrian info. Selanjutnya ada fungsi def2. Di dalamnya terdapat os.system.cls a.menambah. Ini juga sama dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu untuk menghapus tampilan pada CMD di bagian antrian menambah. Selanjutnya itu ada fungsi def3. Di dalam def3 terdapat fungsi os.system.cls a mengurangi. Ini juga sama dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu untuk menghapus tampilan pada CMD di bagian antrian mengurangi. Lalu yang terakhir di sini ada fungsi def4. Di dalamnya terdapat os.system.cls a.cari nama. Ini juga fungsinya sama, yaitu untuk menghapus tampilan pada CMD di bagian cari nama.
Oke, tadi sudah kita lihat semua, sudah dijelaskan beberapa codingan dan fungsi-fungsinya oleh saya, Firda, dan juga Diva. Kali ini saya akan menjelaskan yang terakhir, itu ada fitur-fitur dari program. Fitur-fitur dari program ini ada beberapa, yaitu pertama ada menu, pilihan menu, lihat daftar, tambah antrian, hapus antrian, mencari data, yang terakhir lalu keluar. Oke, sebelum ke penutup, kami akan melihatkan beberapa codingan-codingan dari fitur program ini lebih dekat. Langsung saja.